Halo cuk, terima kasih sudah klik video ini dan kembali lagi bersama saya, Soda, pria indahoy masa kini. Bayangin, ini ada seorang penyanyi terkenal asal Malaysia. Tampan, kalem, lagunya diputar di mana-mana, suaranya bikin orang jatuh cinta, dan juga karirnya lagi naik-naiknya. Tapi tiba-tiba hilang tanpa pamit cuy. Bukan rehat, tapi lenyap seperti ditelan malam sunyi. Dan ternyata dia dilenyapkan oleh orang yang tidak terduga. Penasaran kan? Oke cuy, jangan skip video ini. Pastikan tonton sampai habis. Dan sekarang kita masuk ke kasusnya. Cekidot. Kita perkenalan ke korban dulu ya. Korbannya Along Spoon. Dia adalah vokalis utama dari grup band musik Malaysia bernama Spoon yang sangat populer pada era 90-an cuy. Terutama lewat lagu legendarisnya Rindu Serindu Rindunya. Lagu itu menjadi sangat terkenal serta publik Malaysia bahkan sampai Indonesia mengenang lantunan nyanyiannya yang lembut dan penuh perasaan cuy. Nama aslinya adalah Sabiul Malik bin Syafi'i. Ia lahir pada tanggal 22 April 1980 di Malaysia dan mulai menekuni dunia musik sejak pertengahan 1990-an bersama personel Spoon lainnya cuy. Nah, di sini Along dikabarkan menjalin hubungan dengan seorang wanita yang cantik dan bohai cuy, bernama Siti Safiul Mikayi. Cinta mereka bukan tipe yang tenang, tapi tipe yang penuh was-was, drama, luka, dan emosional cuy. Tapi juga penuh dengan nafsu syahwat. Karena menurut media, si Siti ini adalah istri dari Muhammad Yaakob. Hah? Kok bisa istri orang cuy? Sebenarnya siapa sih Yaakob ini? Nah, Muhammad Yaakob adalah seorang polisi, teman dekat orang yang dipercaya dan sering bersama Along cuy. Di mata luar, Yaakob dikenal sebagai pribadi yang tenang banget, rapi, dan cukup dihormati karena profesinya itu cuy. Seragamnya memberi kesan wibawa, ucapannya pun terdengar meyakinkan. Sikapnya juga terlihat seperti orang yang bisa diandalkan. Ia bukan orang asing dalam hidup si Along itu. Bukan sosok yang mencurigakan juga cuy. Tapi justru sebaliknya, ia berada cukup dekat dalam lingkaran pergaulan Along, sering berbincang bersama dan juga dipercaya tanpa banyak tanya cuy. Tapi seperti banyak kasus kriminal lainnya, bahaya sering datang bukan dari orang asing, tapi dari orang yang kita anggap paling aman cuy. Oke, sekarang kita masuk ke kronologinya. Jadi, pada tanggal 8 Desember 1999, itu adalah hari terakhir Along terlihat hidup. Malam itu, Along pergi bersama Muhammad Yaakob. Mereka naik taksi dan katanya cuma jalan biasa. Nggak ada yang curiga dong. Semua orang sama sekali nggak menyangka itu adalah perjalanan satu arah menuju alam lain cuy. Dalam kendaraan, suasana mulai berubah. Obrolan berubah jadi cekcok. Cekcok pun berubah jadi emosi. Dan emosi terus kehilangan kendali. Mereka adu moncong soal kecurigaan perselingkuhan. Yaakob mencurigai kalau istrinya mempunyai hubungan intim yang panas menggelora dengan si Along ini coy. Yaakob juga curiga kalau Along dan istrinya pernah melakukan hubungan intim sampai Along ketagihan menikmati tubuh dan buah dada istrinya yang super bengkak besar di belakangnya cuy. Sampai istri Yaakob juga ketagihan dengan kemantapan pisangnya si Along ini hingga mau lagi dan lagi. Yaakob
Yang merasa dikhianati pasti dong emosi. Dan ketika emosi sudah memuncak, logika langsung mati. Hati nurani hilang. Satu keputusan fatal pun terjadi cuy. Di situ Along ini menghela melakukan hubungan perselingkuhan. Apalagi sampai enak-enakan sama si Bohai Siti ini. Yakob gak percaya dong. Dan akhirnya mereka cekcok brutal. Along dipukul dan diseret keluar. Mereka turun dari taksi dan meminta sopir meninggalkan mereka di jalan cuy. Lalu si Along ditutup lehernya sampai Gak cukup di situ, jasadnya diikat seperti jahat dalam karung cuy. Dan dibuang di lereng bukit Jelebu Negeri 9. Yang bikin kesel itu tuh sebenarnya abang supir taksinya cuy. Abang supir taksinya itu udah curiga ada yang gak beres. Tapi dia tetap aja pergi meninggalkan mereka berdua. Dan karena rasa penasaran menggelora di pikirannya, akhirnya dia kembali ke tempat tadi. Tapi gak nemu apa-apa cuy. Jadi ya udah pulanglah dia ke rumahnya. Lalu setelah malam itu, Along tidak pernah kembali lagi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, tidak ada kabar. Nomor tak bisa dihubungi. Keluarga panik dong, fans resah, media juga mulai rame memberitakan Along Sepun telah menghilang misterius cuy. Lalu datang sesuatu yang lebih kejam dari kehilangan itu sendiri. Apakah itu? Keluarga Along menerima panggilan misterius cuy. Suara di telepon meminta tebusan yang jumlahnya itu gila banget men. Hingga 500 ringgit coy. Dengan janji kalau Along itu masih hidup dan akan dilepaskan. Itu jelas penipuan kan? Tapi karena keluarga ingin Along itu cepat kembali, akhirnya diserahkanlah uang tebusan itu. Nah ini dia nih. Bayangin coy, keluarga yang sudah hancur masih digantung dengan harapan palsu, dipermainkan secara psikologis oleh seseorang yang tahu bahwa Along sebenarnya sudah tidak bisa diselamatkan. Dan kemudian datanglah titik paling mengerikan dari seluruh cerita ini. Beberapa hari kemudian, di sebuah area semak belukar yang sunyi cuy, jauh dari keramaian, warga ini menemukan sesuatu yang mencurigakan coy. Bau tak sedap, seperti bau bangkai yang tidak wajar. Mereka menemukan jasad di dalam karung. Lalu, pada saat itu juga, warga langsung menelepon pihak kepolisian. Tak lama setelah itu, polisi pun datang cuy. Dan saat polisi menggali dan memeriksa, yang mereka temukan bukan sekedar tubuh. Itulah Along Sepun yang ditemukan sudah membusuk dan dengan penampakan yang sangat mengerikan cuy. Bikin gak nafsu makan pokoknya. Setelah diselidiki lagi, identitasnya akhirnya dikonfirmasi dan fix. Itu adalah Along Sepun. Berita itu langsung meledak. Media heboh, publik shock, fans menangis, industri musik berduka. Kasus ini bukan lagi sekedar orang hilang cuy. Ini berubah jadi tragedi nasional. Dan beritanya meledak bukan cuma di Malaysia, tapi di seluruh dunia cuy. Polisi langsung menyelidiki kasus ini. Setelah penyelidikan panjang, misteri mulai terpecahkan ini cuy. Penyelidikan mengarah kuat ke satu nama, yaitu Muhammad Yakob. Dan terbukti benar, Yakoblah yang membunuh Along karena motif tuduhan perselingkuhan antara Along dan istrinya itu. Ia akhirnya ditangkap dan diadili. Kasusnya panjang, emosional, dan penuh sorotan media. Publik menuntut keadilan dan keluarganya menuntut kebenaran cuy. Setelah proses yang panjang, pengadilan ini akhirnya memutuskan bahwa Muhammad Yakob bersalah dalam kasus pembunuhan
Along Spoon. Awalnya ia dijatuhi hukuman tapi akhirnya diputuskan hukuman berupa penjara seumur hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sekarang yang tersisa hanya lagu-lagu Along, suara yang masih hidup hingga sekarang, meski pemiliknya sudah lama pergi cuy. Ironis ya, pria yang terkenal lewat lagu tentang rindu akhirnya justru meninggalkan rindu yang paling dalam buat kita semua. Dan sejak saat itu, setiap kali lagu Rindu Serindu-Rindunya diputar, yang terdengar bukan cuma suara cuy, tapi juga gema dari sebuah tragedi yang tidak akan pernah benar-benar dilupakan. Dan begitulah kasus kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini cuy? Tulis di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Bye-bye.